Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Saya hari ini melanjutkan serial tentang deteksi dini kanker. Silahkan klik pada seri sebelumnya karena saya sudah beberapa sesi merekam tentang hal ini. Nah, deteksi dini kanker yang kita bahas hari ini adalah deteksi dini kanker mulut rahim. Dan kita fokus pada pap smear. Sahabat sekalian, pap smear atau papinoculum smear adalah pemeriksaan yang sebenarnya sudah lama diperkenalkan di dunia medis. Dan saya yakin sahabat sekalian, terutama ibu-ibu, seorang wanita mengenal ini. Tapi ternyata kenyataannya apa? Masih jarang yang periksa. Jadi cakupan deteksi dini kita di Indonesia itu dengan semua metode itu hanya pada kisaran 10% sahabat sekalian. Idealnya berapa? 80%. Jadi kenapa kanker serviks sekarang ini di Indonesia masih banyak? Yang kedua, masih ditemukan banyak pada stadium lanjut, stadium 2B ke atas karena rendahnya deteksi dini. Jadi saya harapkan ketika sahabat sekalian mengklik video ini bisa memahami, bisa mendorong sahabat sekalian untuk melakukan pemeriksaan diri sendiri atau men-share, mensosialisasikan ke teman, keluarga dan sebagainya. Karena sebenarnya deteksi dini itu begitu pentingnya. Kenapa penting? Karena dengan deteksi dini penyakit itu ditemukan sebelum menjadi kanker atau kalau kanker masih stadium dini sehingga angka kesembuhannya masih tinggi. Bahkan bisa sampai 100% sembuh secara sempurna. Sahabat sekalian, saya kembali ke laptop, ke pap smear. Pap smear saya awali dengan kapan sih seseorang perlu dilakukan pap smear. Sahabat sekalian, sebagai metode deteksi dini, pap smear ini dilakukan tentunya pada seseorang yang sudah aktif seksual. Karena memang pap smear ini dilakukan dengan memasukkan alat ke dalam vagina, menampilkan mulut rahim, kemudian melakukan usapan atau hapusan di mulut rahim, kemudian dibawa ke laboratorium. Sehingga tentunya tidak bisa dilakukan pada orang yang belum pernah berhubungan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang sudah aktif seksual, maka tahun ketiga paling lambat sudah harus dilakukan deteksi dini. Dalam ini kita bahas adalah pap smear. Nah, bagaimana kalau misalnya, seseorang yang belum menikah tapi sudah aktif seksual? Sama. Jadi, kalau sudah aktif seksual tentunya tetap harus melakukan deteksi dini. Ini saya bahas karena memang di masyarakat kita sekarang ini kelihatannya makin banyak wanita atau gadis yang belum menikah tapi sudah aktif seksual. Dan ini cuma memang harus diperhatikan dalam konteks untuk menjaga kesehatannya. Sahabat sekalian, nah momen-momen apa atau kondisi seperti apa yang akhirnya membawa seorang wanita itu bisa datang untuk deteksi dini? Yang pertama adalah tentunya ketika disarankan oleh seorang dokter. Jadi misalnya seorang wanita misalnya keluhan keputihan atau berhubungan keluar darah dan sebagainya, maka dikasih pengantar nih dari dokter untuk periksa ke pap smear. Entah itu di dokternya sendiri, di klinik praktek, atau mungkin di laboratorium, atau di rumah sakit, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah bisa juga datang secara volunteer mandiri. Karena misalnya sudah ada pengetahuan bahwa diperlukan deteksi dini, maka seorang wanita bisa datang langsung, apakah ke dokter, apakah ke laboratorium, saya mau pap smear, boleh saja. Karena itu memang pelayanan yang terbuka atau disediakan di beberapa laboratorium klinik. Nah, yang ketiga adalah kadang-kadang pada mass screening massal. Misalnya ada hari ulang tahun kesehatan atau
bakti sosial apa, maka dilakukan pap smear secara massal sehingga cakupannya meningkat. Nah, sahabat sekalian, pap smear ini adalah merupakan pemeriksaan yang sifatnya sitologi. Apakah sitologi? Sitologi adalah pemeriksaan yang berdasarkan sel-sel yang terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari mulut rahim ketika melakukan usapan. Nanti saya tunjukkan gambarnya bagaimana pemeriksaan pap smear dilakukan. Juga biar terbayang bagaimana posisi seorang wanita ketika dilakukan pemeriksaan pap smear. Harapannya biar nggak takut, karena kadang-kadang takut itu yang membuat seseorang tidak jadi untuk melakukan deteksi dini. Nah, pemeriksaan sitologi ini adalah dari hapusan dari serviks atau puncak vagina dari sel-sel yang terlepas spontan dari mulut rahim atau sengaja dilepaskan dengan alat. Nah, alatnya itu bisa spatula air, nanti saya tunjukkan gambarnya, atau sitobras. Jadi kayak sikat begitu. Nah, itu dimasukkan ke mulut rahim, kemudian diputar sehingga sel-selnya terlepas dan baru dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya seperti apa? Nah, ini ada dua macam, sahabat sekalian. Yang pertama adalah pap smear yang konvensional, yaitu sel-sel yang sudah dilepaskan atau terlepas dari mulut rahim, dihapuskan di kaca, di objek gelas, kemudian difiksasi dengan alkohol, ditutup dengan cover, kemudian dibaca di bawah mikroskop setelah dilakukan pengecatan. Itu yang konvensional, jadi dengan hapusan. Nah, yang kedua yang lebih baru, yang memang akurasinya lebih baik adalah dengan teknik LBC, Liquid Based Cytology. Jadi setelah dilakukan hapusan, dimasukkan ke dalam cairan khusus, kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Nanti saya tunjukkan perbedaan atau gambar beda dari metode konvensional dan metode LBC. Nah, kemudian setelah itu apa sih yang dilakukan dan bagaimana kira-kira hasilnya? Gambaran hasilnya itu apa yang akan dibaca oleh seorang dokter. Sahabat sekalian, di laboratorium sel-sel yang telah difiksasi tersebut akan dilakukan pengecatan dan dilihat di bawah mikroskop. Nah, di bawah mikroskop inilah ketahuan apakah sel-sel dari mulut rahim tersebut masih normal, kemudian apakah sudah ada prakanker atau bahkan sudah ada sel kankernya. Bisa dilihat. Nanti saya tunjukkan juga gambaran bagaimana sel itu normal, sel itu prakanker, dan sel itu sudah kanker. Biar terbayang sedikit apa yang dilakukan oleh seorang dokter patolog, ahli patologi anatomi ketika memeriksa pap smear. Kemudian setelah dilihat di bawah mikroskop, maka seorang ahli patologi anatomi akan membuat laporan hasil dari pap smear. Hasil pap smear tersebut akan dideskripsikan. Misalnya ditemukan sel-sel yang berasal dari mulut rahim, bagian luar, bagian dalam, kemudian sel-sel beberapa lapisan dari epitel, misalnya epitel yang superficial, intermedia, parabasal, dan basal. Nah, dari gambaran situ, kesimpulan pertama yang disampaikan oleh seorang patolog, ahli anatomi adalah apakah pemeriksaan pap smear tersebut adekuat atau tidak. Jadi, saya ulangi bahwa hasil pap smear itu bisa adekuat atau tidak. Kalau adekuat artinya itu cara mengambil sampelnya, contohnya, cara membuat hapusannya dan sebagainya, itu bagus. Bagus dalam arti apa? Semua jenis sel yang ada di mulut rahim itu semua terambil. Sebab kalau tidak nanti bisa false negatif, negatif palsu. Ada sesuatu dibilang normal. Misalnya ada prakanker dibilang normal. Dan ini angkanya false negatif ini adalah
pada kisaran 27%, cukup tinggi. Jadi saya ulangi bahwa angka kejadian negatif palsu, ada sesuatu tidak normal tapi disimpulkan normal pada pap smear itu sekitar 27%. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kan ngeri dok. Kalau tanda kutip kayak salah diagnosis. Memang demikian. Jadi setiap metode pemeriksaan itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan ini adalah memang tanda kutip kelemahan dari pap smear. Kalau tidak dilakukan dengan baik, maka false negatifnya 27%. Bagaimana mengatasinya? Kalau pap smear-nya bilang normal, tapi ternyata masih ada keluhan, maka harus diperiksa dengan metode pemeriksaan yang lain. Itu jalan keluarnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah dinyatakan pemeriksaan pap smear ini adekuat, maka berdasarkan gambaran sel-sel tersebut, seorang dokter ahli patologi anatomi akan menyimpulkan hasil pap smear-nya. Hasil pap smear-nya ini juga ada beberapa cara melaporkan. Jadi ada yang deskripsinya singkat, ada yang lebih lengkap dan sebagainya. Tapi kesimpulannya adalah pertama, apakah pap smear-nya normal atau tidak, yang pertama. Yang kedua, apakah ada sel-sel yang berubah? Misalnya prakanker, apakah kanker? Kemudian yang ketiga adalah biasanya juga bisa ditambahkan ada kondisi patologi lain. Misalnya ada radang, sel-sel radang, atau misalnya ada jamur dan sebagainya, sering hal itu juga sebagai hasil tambahan dari pap smear. Nah, sahabat sekalian, sudah saya jelaskan tadi apa itu pap smear, bagaimana dilakukan, bagaimana proses pengambilan samplingnya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana kesimpulannya. Nah, sekarang adalah langkah selanjutnya seperti apa ketika sudah keluar hasilnya. Sahabat sekalian, ketika sudah keluar hasil pap smear, maka pasien tersebut harus ketemu dokternya. Kenapa hari ini saya sampaikan? Kadang-kadang pada mass screening massal, ada pap smear hasilnya masuk ke selorokan, tidak dikonsulkan. Dan ini yang kadang-kadang merugikan kita sendiri karena akhirnya tidak terdeteksi tapi tidak dilakukan manajemen selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil tadi, maka dokter yang merekomendasikan tadi akan menyimpulkan dan melakukan tata laksana selanjutnya. Misalnya kalau normal ya cepat diobservasi. Tapi kalau ada prakanker pada level tertentu, karena prakanker itu ada derajat 1, sin 1, sin 2, dan sin 3, maka dilakukan manajemen selanjutnya sesuai dengan derajat prakankernya. Misalnya ada sel kanker, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan biopsi. Satu hal sedikit sahabat sekalian yang saya sampaikan adalah bahwa pap smear walaupun pemeriksaan ini bagus, tapi tidak boleh sebagai dasar diagnosa pasti. Jadi walaupun ditemukan sel kanker, tidak boleh disimpulkan bahwa pasien ini sudah positif kanker. Kenapa? Karena ini pemeriksaan sifatnya sitologi. Artinya sel-sel yang terlepas. Artinya harus dipastikan dengan cara lain. Cara apa? Yaitu dengan biopsi. Karena dengan biopsi diketahui diambil jaringannya dan pemeriksaannya lebih akurat, yaitu histopatologi. Nanti saya tunjukkan gambaran dari bagaimana dilakukan biopsi. Jadi demikian sahabat, kita sudah membahas cukup panjang dan lebar terkait dengan pap smear. Karena harapannya dengan kita memahami pap smear ini akan menginisiasi seseorang untuk memeriksakan dirinya sehingga deteksi dini berjalan sehingga terhindar dari kanker mulut rahim. Jadi demikian sahabat, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.